قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu sekalian, ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan pagi hari ini kita bersyukur pada Allah diberi nikmat kembali untuk melanjutkan pengajian kita, melanjutkan pembahasan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Yahya bin Syarif An-Nawawi yang berisi hadis-hadis pokok, hadis-hadis penting yang menjadi dasar dari ilmu-ilmu yang ada dalam agama kita. Pada pembahasan terakhir kita telah membahas hadis yang ketujuh, yaitu ad-dinu an-nasihat. Agama itu adalah nasihat. Kali ini kita lanjut dengan hadis ke-8 dan hadis yang ke-9. Jadi ada 2 lembar. Yang baru dapat 1, ambil lembaran lagi yang satunya. Baik, kita lihat hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor 8, mengajak bersyahadat dan mengajak sholat. Al-Hadisus Tsamin, hadis nomor 8. Monggo dibaca. Bismillah. Hadis ke-8 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperhatikan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berkah untuk diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukan hal itu, akan terjagalah darah-darah dan harta-harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam, sedangkan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah." Muttafaqun alaih. Baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Aku diperintah untuk memerangi annas, manusia, hatta sampai yashhadu, mereka itu bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah Rasulullah utusan Allah, wa yuqimus sholata, dan mengerjakan sholat, wa yu'tuz zakata, dan menunaikan zakat, fa idza fa'alu dzalik, jika mereka telah melakukan seperti itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Jika mereka telah melakukan seperti itu, maka aman dariku darah mereka, tidak boleh dibunuh berarti. Wa amwalahum, dan harta mereka, berarti harta mereka tidak boleh dirampas. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Dia punya masalah-masalah tertentu, baru nantinya dia boleh dibunuh kalau ada sebab-sebab tertentu. Wa hisabuhum 'ala Allah, urusan hatinya diserahkan kepada Allah. Hadis ini
riwayat Bukhari dan Muslim. Secara umum hadis ini menjelaskan tentang keutamaan syahadat, kalimat syahadat, lalu keutamaan orang yang menjaga sholat, lalu juga keutamaan orang yang menunaikan zakat. Berapa rukun Islam berarti yang dibahas? Di sini dibahas berapa rukun Islam? 3 saja, yaitu syahadat, terus sholat, Zakat. terus zakat. Yang tidak disebut apa? Haji. Puasa Dan haji. dan haji. Nanti ada sebabnya kenapa ini tidak disebut. Ya, ada sebabnya kenapa tidak dimasukkan dalam pembahasan tadi. Kok yang dibahas itu cuma syahadat, lalu sholat, lalu zakat. Kemana puasa dan hajinya? Nanti akan dijelaskan di sini oleh para ulama ketika menjelaskan perkataan atau sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Baik, kita lihat penjelasan hadis. Penjelasan hadis. Kalimat aku diperintahkan maksudnya adalah bahwa Allah lah yang telah memerintah beliau. Beliau tidak menyebutkan subjeknya karena hal itu telah dimaklumi. Karena yang memerintahkan dan yang melarang beliau hanyalah Allah. Karena yang memerintahkan dan yang melarang itu hanyalah Allah. Cuma kalimatnya disebut umirtu. Ya, kalimatnya itu disebut umirtu. Kalau dalam bahasa kita ini kata kerja pasif. Kata kerja kan ada 2, ada kata kerja aktif, ya, punya objek, kemudian ada kata kerja pasif. Di sini dipasifkan. Subjeknya tidak disebutkan. Yang ada di sini cuma dalam istilah bahasa Arab yang dijadikan sebagai subjek atau yang dijadikan sebagai fa'il atau disebut dengan naibul fa'il itu umirtu, tu-nya di situ. Aku diperintah. Siapa yang memerintah? Semua sudah tahu. Yang memerintah Nabi SAW itu adalah Allah. Yang melarang Nabi SAW itu adalah Allah. Tanpa subjek ini disebutkan sudah dimaklumi. Sama seperti kalau dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Diwajibkan bagi kalian. Siapa yang wajibkan? Siapa yang wajibkan? Allah. Tidak perlu disebutkan Allah wajibkan, semua sudah pada tahu. Ini yang dimaksud Allah yang mewajibkan. Tanpa disebut itu sudah diketahui maksudnya itu apa. Terus memerangi manusia. Kalimat memerangi manusia hingga mereka bersaksi bukan yang dimaksud adalah membunuh non-muslim. Karena kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada ahli zimmah dan memberikan jaminan kepada mereka. Memberikan jaminan keamanan kepada mereka. Ahli zimmah itu adalah orang kafir yang hidup di tengah kaum muslimin dan dapat jaminan keamanan. Karena orang kafir itu kalau para ulama bagi ada 4. Ada 4 macam. Pernah dengar nggak ini? Hah? Atau cuma tahu kafir dan muslim aja gitu? Kalau cuma tahu kayak begini nanti kita terapkan nggak pas untuk masalah-masalah hukum. Orang kafir itu ada 4 macam. Kalau ini diterapkan hukum Islam, apalagi ini sangat-sangat jelas sekali. Yang pertama ahli zimmah, atau disebut kafir zimmi. Ya, ditulis saja kafir zimmi. Yaitu orang kafir yang hidup di tengah kaum muslimin. Orang kafir yang hidup di tengah kaum muslimin kemudian menunaikan jizyah. Kemudian menunaikan jizyah. Jizyah itu seperti upeti. Pajak. Dan dapat jaminan keamanan. Disebut kafir apa tadi? Zimmi. Sekarang kafir yang kedua. Kafir yang kedua, kafir musta'man. Kafir musta'man. Yaitu orang kafir yang masuk negeri kaum muslimin
dan diberikan jaminan keamanan oleh negara. Jadi dia dari luar masuk ke sini. Seperti apa contohnya berarti? Turis. Apalagi? Pekerja. Ada pekerja, ada duta besar misalnya. Nah, masuk di sini. Terus yang ketiga, kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad. Yaitu orang kafir yang negaranya punya perjanjian dengan kaum muslimin. Orang kafir yang negaranya punya perjanjian dengan kaum muslimin. Kalau punya perjanjian di sini berarti tidak boleh perang di situ. Orang kafirnya di luar, di negaranya, namun negeri muslim ini dengan negeri kafir ini punya perjanjian. Kita tidak boleh saling memerangi. Itu namanya kafir mu'ahad. Kemudian yang keempat, kafir harbi. Perang. Kafir Yang memerangi. yang sedang berperang dengan kaum muslimin. Kafir yang sedang berperang dengan kaum muslimin. Nah, diberikan catatan nomor 1 sampai nomor 3 tidak boleh diperangi dan dapat jaminan keamanan. Bahkan siapa yang bunuh 3 kafir ini tadi, 3 kafir yang awal tadi, dia tidak akan mencium bau surga. Termasuk yang ngebom juga. Orang-orang yang ngebom di tanah air itu nggak tahu pembagian kafir ini, dia cuma tahu kafir saja. Siapa yang bunuh 3 kafir yang awal tadi berarti kafir apa? Zimmi, terus Musta'man, terus Mu'ahad. 3 kafir ini dibunuh tidak akan mencium bau surga. Nabi SAW katakan demikian. Cuma kafir yang boleh diperangi tadi yang nomor 4 saja. Kafir yang lagi sedang perang dengan kita. Kalau nggak ada perangnya berarti nggak ada yang boleh dibunuh. Jadi nggak ada istilah, wah ini saya ketemu orang kafir di jalan ini, Ustaz, saya boleh bunuh dia nggak? Nggak ada itu pembahasan kayak begitu. Ya. Nggak ada ini. Maka ada yang punya pemikiran-pemikiran terlalu ekstrim, terlalu radikal karena tidak paham 4 kafir ini dulu. Ini sudah jadi kebiasaan para ulama bagi seperti ini biar orang paham. Karena Nabi SAW tentukan juga dalam hadis juga seperti itu. 3 tadi tidak boleh dibunuh. Berarti kalau tidak ada masalah apa-apa ya nggak boleh diganggu. Ada turis datang, walaupun dia masuk bar, nggak boleh dibunuh, bukan hakmu untuk bunuh. Ya, itu nanti masuk kafir musta'man tadi. Sudah dapat jaminan keamanan. Dia dapat visa untuk masuk ke negeri kita, ya sudah dia dibebasin untuk masuk. Nggak boleh ada yang ganggu. Itu urusan nanti kalau dia buat masalah, urusan nanti pihak keamanan nanti yang untuk mengurus dia. Dia buat rusuh kayak buat apa kayak, kamu juga nggak boleh bunuh. Oh dia ini tawuran nih Ustadz, dia ini dari negara mana ini tawuran di sini. Wah juga bukan urusanmu. Itu ada yang ngurus lagi sendiri. Paham ini ya pembagian 4 kafir ini ya? Ya, baik. Tadi disebutkan kita dengan ahli zimmah termasuk 3 kafir tadi itu harus berbuat baik. Nih misalnya tetangga nih non muslim, buat baik nggak? Tetap buat baik. Buat baik sebatas untuk urusan dunia. Bapak ibu punya makanan misalnya, boleh nggak beri pada tetangga? Boleh saja. Sampai pada ini sebentar lagi masuk kurban ini, boleh nggak Ustadz? Saya punya jatah kurban, boleh nggak saya beri pada tetangga saya? Saya yang berkurban ini, saya sohibul kurban, saya dapat jatah ini, boleh nggak saya beri pada tetangga saya? Boleh. Jatah kurban boleh diberikan kepada non muslim. Ini bukan zakat.
Namun ini jatah kurban. Jatah kurban itu sebagaimana hadiah boleh diberikan kepada non muslim. Apalagi mau membuat dia tertarik pada Islam, lebih lagi dianjurkan lagi untuk diberi. Islam ajarkan seperti itu. Nah, kemudian kalimat di bawahnya lagi, hingga mereka bersaksi. Kalimat hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini cukup mengakui mengenalnya. Persaksian yang dimaksud cukup persaksian pada lisan, sedangkan urusan hati hanya diketahui oleh Allah. Baik, tadi ada ralat bahwa tidak ada sembahan yang berhak, bukan berkah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Ini cukup mengakui atau mengenalnya. Persaksian dimaksud cukup persaksian pada lisan, sedangkan urusan hati hanyalah diketahui oleh Allah. Berarti Bapak Ibu kalau mau menilai seseorang itu masih muslim ataukah tidak, sebatas menilai lahiriah saja. Nggak bisa itu memeriksa dia itu sudah jadi munafik apa belum, sudah jadi kafir atau belum, kecuali kalau dia tampakkan tadi, tampakkan sifat-sifat kekafiran atau tampakkan sifat-sifat kemunafikan. Namun asalnya kalau dia secara lahiriah itu ngaku muslim, maka kita perlakukan dia sebagaimana seorang muslim. Ketemu ya ucapkan salam. Walaupun mungkin kalau ke masjid dia nggak pernah atau jarang-jarang ke masjid. Cuma pahamnya kalau ke masjid sholat Jumat saja, ya tetap disalami. Lahiriahnya gimana? KTP-nya apa? Islam. Ya sudah, muamalahnya seperti itu. Wah, istrinya itu nggak pakai jilbab, saya tetap ucapkan salam nggak? Kalau itu muslim, lahiriahnya dihukumi muslim juga, maka tetap diucapkan salam. Jangan sampai ibu-ibu lihat orang kayak gini, saya nggak mau itu. Istrinya itu nggak pernah diajarin pakai jilbab. Saya nggak mau itu ucapkan salam untuk dia. Muslim nggak? Kalau masih muslim tetap muamalahnya seperti itu. Urusan hati dia itu mau kafir, mau munafik atau apa, urusan dia dengan Allah. Selama dia tidak nampakkan itu, maka kita cuma hukumi secara lahiriah saja. Nyikapi orang muslim kayak gitu. Saya contohkan satu hadis saja tentang hal ini, tentang bagaimana penyikapan yang keliru dari seorang sahabat yang mulia ini. Bahkan Nabi SAW mencintai dia juga, namun dia pernah melakukan kesalahan. Namanya Usama bin Zaid. Ketika perang, dia sudah berhadapan dengan musuh. Musuhnya dalam keadaan takut. Lantas ketika itu musuhnya langsung ucapkan, Asyhadu alla ilaha illallah. Berarti konsekuensinya apa? Muslim. Masuk Islam. Ketika berhadapan ini, tinggal berdua saja ini. Musuhnya ini ucapkan, Asyhadu alla ilaha illallah. Ucapkan semacam itu. Kemudian Usama bin Zaid punya pemikiran lain. Ini orang ini sepertinya dia itu cuma takut dengan saya saja. Dia tidak masuk Islam dengan benar. Maka teman-temannya tadi biarin orang ini hidup. Namun Usama ambil senjatanya, kemudian ditebaslah leher orang tadi. Berita Usama bin Zaid sampai di kota Madinah, sampai di telinga Nabi SAW. Dipanggillah Usama bin Zaid. Usama ketika itu orangnya sebenarnya pintar ngomong dan pintar mengutarakan argumen-argumen, pendapat-pendapat, alasan-alasan. Maka dipanggil oleh Nabi SAW. Ya. Usama, apakah engkau telah membunuh orang yang sudah mengucapkan syahadat la ilaha illallah? Usama terdiam. Berulang kali lagi Nabi SAW, kamu kok bisa bunuh orang yang sudah mengucapkan syahadat la ilaha illallah? Diulang lagi seperti itu. Ketika itu Usama yang sebenarnya itu pandai dalam mengutarakan sesuatu, ketika itu dia diam, tidak bisa menyampaikan apapun. Tanda di sini ketika membawakan hadis ini Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin membawakan dalam judul bab, sikapi seorang muslim itu pada lahiriahnya tidak boleh mengurus batinnya. Sikapi seorang muslim itu secara lahiriah, tidak mengurus batinnya, karena batinnya ini urusan dia dengan Allah. Dalam riwayat yang lain tentang hadis Usama tadi, Nabi SAW katakan, apakah kamu sudah bedah hatinya sehingga tahu dia itu tidak benar mengucapkan la ilaha illallah?
Sampai ketika itu Usama karena merasa bersalah sekali, maka ketika itu dia mengatakan, coba saya baru masuk Islam saat ini, kesalahan-kesalahan saya itu biar terhapus. Pengen mualaf lagi. Ya, coba saya mualafnya itu baru saat ini saja. Kenapa sebelumnya kok nggak dari saat ini saja? Namun ya sudah dari sebelumnya. Namun sampai dia berandai-andai seperti itu, ya tetap nggak bisa. Tetap ketika itu dia salah. Ini pelajaran tegas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajarannya apa? Sikapi seseorang itu berdasarkan penampilan lahiriahnya dulu. Urusan batinnya itu diserahkan kepada Allah. Wa hisabuhum 'alallah. Hisabnya nanti urusannya dengan Allah. Sekarang kita lihat faedah hadis. Faedah hadis. Pertama, yang dimaksud bersyahadat adalah mengakui dua kalimat syahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Bukan yang dimaksud membangun keimanan dari penelitian dan keraguan terlebih dahulu, sehingga imannya orang yang sekedar taklid tetap sah. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kecil saja itu sudah Islamnya secara keturunan, artinya ngikut berarti. Ngikut siapa? Orang tua. Kita tidak disuruh perbarui Islam lagi. Islam yang cuma sekedar taklid karena orang tua kita itu Islam juga sudah dianggap sah. Dan untuk berislam itu tidak disuruh lakukan penelitian dulu. Wah, saya harus benar-benar yakin ini Allah itu ada. Allah itu pencipta. Allah yang ngatur segalanya. Tanpa pasti melakukan penelitian. Atau ada yang melakukan penelitian dulu ini? Atau semuanya Islam keturunan? Keturunan ya, nggak disuruh capek-capek seperti itu. Sama halnya juga kita tidak bangun dari keraguan-raguan dulu, baru dapat yakin, baru kamu disebut muslim. Tidak seperti itu. Cuma sekedar taklid, ngikut saja, itu sudah dianggap sah dan itulah namanya syahadat. Yang penting kita akui saja. Islam seperti ini, saya akui seperti itu, saya kenal Islam itu seperti ini, syahadatnya seperti itu, sudah cukup seperti itu tanpa melakukan penelitian lebih jauh. Gak disuruh cari-cari dulu Allah ada di mana ya ini ya. Kayak kisahnya Nabi Ibrahim gitu misalnya. Mau lihat bintang dulu. Oh ini Tuhannya ini bukan bintang. Mau lihat matahari dulu. Oh matahari juga bisa hilang. Gak disuruh seperti itu. Islam yang sudah kita miliki dari keturunan tadi sudah dianggap sah kita itu berislam. Nah itu maksudnya syahadat. Terus yang kedua. Kedua, harus meyakini dua kalimat syahadat dengan yakin, tidak cukup dengan keraguan-raguan. Maka siapa saja yang bersyahadat harus meyakini dua kalimat syahadat tadi dengan yakin. Tidak boleh ada keraguan-raguan sama sekali. Kalau dia masih ragu misalnya, iya saya bersaksi la ilaha illallah, tidak ada sembahan selain Allah. Namun tetap masih ada yang saya agungkan selain Allah. Kalau masih ada kata namunnya di sini berarti masih ada keraguan. Saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Namun saya tetap masih mengagungkan yang lainnya untuk diikuti lagi selain Nabi Muhammad SAW. Oh berarti ini syahadatnya masih keraguan-raguan di dalamnya. Dalam berislam tidak seperti itu. Keraguan-raguan ini harus dihilangkan. Harus mengakui hanya Allah satu-satunya yang disembah, diibadahi. Hanya Nabi kita Muhammad SAW yang boleh untuk diikuti. Terus yang ketiga. Ketiga, hadis ini menunjukkan agungnya sholat, karena sholat merupakan rukun pokok dari rukun Islam yang ada. Begitu juga hadis ini menunjukkan agungnya zakat. Nah kalau sholat, bahkan para ulama itu katakan sholat itu rukun Islam yang paling penting setelah syahadat. Kalau zakat, puasa, haji, ini kesekian kali. Namun kalau yang paling penting dari 5 tadi, 5 rukun Islam yang kita kenal, ini 5 rukun Islam sudah kita bahas di hadis nomor 2. Dari 5 rukun Islam ini yang paling penting itu 2. Apa 2? Yang pertama dan nomor 2 syahadat, dan yang kedua mengerjakan sholat. 2 ini sudah dilakukan oleh tiap individu, sudah dikatakan dia itu berislam dan berislamnya sah. 2 ini itu masalah, maka Islamnya itu jadi masalah. Ya 2 ini masalah karena syahadatnya nggak benar, nggak jalankan konsekuensinya dengan benar, atau sholat dia tidak perhatikan dengan baik, maka Islamnya jadi bermasalah. Terus yang keempat. Keempat, Imam Ahmad rahimahullah berpandangan dengan hadis ini bahwa meninggalkan sholat itu kafir,
Hal ini berbeda dengan pendapat jumhur atau kebanyakan ulama. Kebanyakan ulama berpendapat meninggalkan sholat itu tidak kafir. Namun tentang masalah kalau diterapkan hukum Islam, apakah orang yang meninggalkan sholat dibunuh ataukah tidak? Mayoritas ulama katakan dibunuh. Kalau diterapkan, saya kalau ada kalimat bunuh-bunuh di sini saya kasih tanda ini ya. Kalau diterapkan hukum Islam, biar nggak salah paham nanti ketika keluar dari majelis ini. Tiba-tiba pulang, ini anak saya ini susah diatur ini. Ini paman saya sudah dibilangin berulang kali juga susah diatur nih. Ya. Nggak ada saya suruh kayak gitu. Ini ada kalimat garis bawah di sini ya. Kalau diterapkan hukum Islam, paham nih Bapak? Biar nanti emosinya jadi turun gitu loh. Tadi dibunuh. Nah, terus saya tambah kalau diterapkan hukum Islam sehingga individu bukan ngurus masalah ini. Terus yang tiap individu ini ngurus masalah apa? Tinggal didakwahi saja. Ngurus bunuh orang, apa manfaatnya coba? Kalau ini kita bunuh nih, kita ini katakan dia kafir lah tadi ya. Kita katakan dia kafir ini misalnya. Apa manfaatnya coba? Mending kita vonis dia kafir atau kita dakwahi? Mana yang manfaat? Dakwahi. Vonis kafir apa dakwahi? Dakwahi, sudah selesai. Dakwahi terus. Kalimat menandakan dia itu kafir cuma untuk takut-takuti. Hati-hati loh, kamu tuh lakukan perbuatan kekafiran loh. Kekafiran itu masih di atas dosa besar. Sehingga nanti kalau kita lihat dari perkataan di bawah nanti ini jelas. Nanti lihat perkataan para sahabat, ada juga perkataan para tabi'in. Di bawah lagi dibaca. Para sahabat dan tabi'in menganggap meninggalkan sholat amat berbahaya, bahkan mereka mengatakan orang yang tidak sholat bukanlah muslim. Nah, para sahabat, murid-muridnya sahabat yaitu tabi'in, itu menganggap orang yang meninggalkan sholat itu bukan muslim. Coba lihat kalimat di bawahnya lagi. Ibnu Zanjawi mengatakan Amr bin Ar-Rabbi telah menceritakan pada kami. Dia berkata Yahya bin Ayyub telah menceritakan kepada kami. Dia berkata dari Yunus. Dia berkata dari Ibnu Syihab. Beliau berkata Ubaid bin Abdillah bin Utbah berkata bahwa Abdullah bin Abbas menggambarkannya. Dia mendatangi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau ditikam atau dibunuh di masjid. Nah, ketika Umar itu ditikam di masjid. Ini ketika waktu sholat subuh. Terus lalu Ibnu Abbas berkata, aku dan beberapa orang di masjid membawanya Umar ke rumahnya. Nah, Umar ketika sudah ditikam oleh seseorang terus dibawa pulang ke rumah. Lalu Ibnu Abbas berkata, lalu Abdurrahman bin Auf diperintahkan untuk mengimami para jamaah. Nah, karena harusnya Umar yang jadi imam, Umar digantikan ketika itu oleh Abdurrahman bin Auf. Lalu kemudian beliau berkata lagi, tatkala kami menemui Umar di rumahnya, maut hampir menghampirinya. Beliau tetap dalam keadaan tidak sadar hingga semakin parah. Lalu tiba-tiba beliau sadar dan mengatakan, apakah orang-orang sudah melaksanakan sholat? Ibnu Abbas berkata, kami menjawab, iya sudah. Lalu Umar mengatakan, orang yang meninggalkan sholat bukanlah muslim. La islama liman tarokas sholat. Tidak ada Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Atau kalimatnya orang yang meninggalkan sholat bukanlah muslim. Terus dari jalan yang lain? Dari jalan yang lain Umar berkata, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. La hadza fil Islam liman tarokas sholat. Lalu Umar meminta air wudhu. Kemudian beliau berwudhu dan sholat. Nah, kemudian Umar itu dalam keadaan seperti itu masih juga mikir sholat. Padahal sudah ditikam ini. Maka ketika itu dia ambil air wudhu dan melaksanakan sholat subuh yang belum dia lakukan. Seharusnya Umar ketika itu memimpin sholat berjamaah di masjid. Namun sudah kedahuluan dibunuh, ya, ditikam oleh seseorang. Umar dibawa pulang. Namun coba lihat kalimat-kalimatnya masih ngurus masalah sholat. Tanya pada para sahabat, siapa yang di masjid itu yang memimpin sholat? Kalian sudah sholat apakah belum? Sudah. Menunjukkan bahwasanya walaupun dalam keadaan sekarat seperti itu masih perhatian dalam masalah sholat. Lompat ke bawahnya. Umar berkata seperti itu ketika banyak sahabat Nabi yang hadir. Mereka semua tidak mengingkari apa yang dikatakan oleh beliau. Umar
berkata kayak gini. Di situ ada Ibnu Abbas, Abdurrahman bin Auf juga tadi mimpin sholat juga ada. Ketika Umar itu mengatakan la Islam liman taraka sholat, tidak ada Islam bagi orang yang meninggalkan sholat, Ibnu Abbas nggak protes, Abdurrahman bin Auf nggak protes, dan sahabat-sahabat yang lainnya itu tidak mengomentari ucapan dari Umar bin Khattab. Ini kata para ulama, ini disebut dengan ijma sukuti. Kesepakatan para sahabat cuma cukup dengan diam saja, tanda setuju. Seandainya itu keliru, pasti nanti Ibnu Abbas akan komentar, "Oh Umar, masa kamu tega mengkafir-kafirkan orang yang meninggalkan sholat?" Pasti Abdurrahman bin Auf setelah mimpin sholat pulang lagi, "Umar, enggak kayak begitu dong. Masa kamu tega mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat?" Tidak ada ucapan untuk membantah perkataan Umar. Maka sejatinya itu adalah kalimat setuju dari para sahabat terhadap perkataan Umar tadi. Terus Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in mengatakan, dikatakan kepada Abdullah bin Al-Mubarak, orang-orang mengatakan barang siapa tidak berpuasa Ramadan dan tidak menunaikan salat setelah mengakui kewajibannya, maka dia adalah mukmin yang sempurna imannya. Lalu Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan, kami tidaklah mengatakan seperti yang mereka katakan. Barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja tanpa alasan sampai dia memasukkan satu waktu ke waktu lainnya, maka dia kafir. Abu Abdillah Muhammad bin Nasr mengatakan, aku mendengar Ishaq bin Rahawai berkata, telah sahih dari Nabi SAW bahwa meninggalkan sholat adalah kafir. Baik, lihat ada situ kalimat, barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa alasan sampai dia memasukkan satu waktu ke waktu lainnya, maka dia kafir. Kafirnya kenapa? Karena meninggalkan sholat. Juga ada hadis yang di sini dikatakan, perkataan yang terakhir tadi telah sahih dari Nabi SAW bahwa meninggalkan sholat adalah kafir. Pembahasan ini panjang lebar, dibahas oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya yang khusus membahas hukum meninggalkan sholat. Membahas hukum meninggalkan sholat. Sebagian isinya itu saya sarikan di buku saya, itu orang yang judulnya orang yang meninggalkan sholat lebih parah daripada pemabuk dan lebih parah daripada pezina. Saya buat judul bukunya seperti itu karena dalam perkataan Ibnul Qayyim dalam kitab ini beliau katakan sepakat ulama bahwa dosa karena meninggalkan sholat lebih parah daripada dosa mabuk, lebih parah daripada dosa berzina, lebih parah daripada dosa bunuh orang. Dosa apa tadi? Meninggalkan sholat. Berapa kali sholat? Minimal 1. Dibahas panjang lebar. Dan Ibnu Qayyim katakan sepakat ulama. Ini belum dia singgung kafirnya atau bukan loh ini. Cuma bandingkan dosanya antara dosa meninggalkan sholat dengan dosa apa tadi? Ada berzina, ada mabuk. Padahal berzina dan mabuk dosa besar enggak? Besar. Dosa besar. Namun tingkatan dosa meninggalkan sholat masih lebih di atas dari dosa-dosa besar yang lainnya. Kenapa kok masih lebih di atas? Karena meninggalkan sholat ini punya kaitan dengan rukun Islam. Kalau meninggalkan salah satu rukun, tentu dosanya lebih besar daripada melakukan dosa-dosa yang lainnya. Ya, di atasnya masih ada lagi dosa kesyirikan dan dosa kekafiran. Nah, sekarang yang kelima. Kelima, dalam hadis ini disebut rukun Islam yang 3, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Karena ketiga hal ini mesti ditunaikan segera mungkin. Sedangkan puasa jadi wajib ketika berjumpa bulan Ramadan. Begitu pula haji jadi wajib ketika bertemu dengan bulan haji dan ketika sudah mampu. Karena alasan inilah menurut Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syatsri, penyebutan mengenai puasa dan haji masih bisa ditunda. Baik, puasa dan haji tidak disebut, bukan berarti nggak masuk rukun Islam. Namun yang lagi dibicarakan ini lagi perkara yang lagi urgent ketika itu. Waktunya bertepatan dengan ada sesuatu yang berulang. Sholat diulangi terus, syahadat harus ada, zakat juga, karena nanti kena waktunya. Sedangkan puasa nanti puasa jadi wajib ketika berjumpa dengan bulan Ramadan. Haji jadi wajib ketika sudah mampu dan cuma dilaksanakan pada bulan haji saja.
Kapan bulan haji? Bulan haji itu ada 3. Syawal, habis Syawal apa? Zulqa'dah, habis Zulqa'dah Dzulhijjah. Itu namanya bulan haji. Jadi orang mau berangkat haji bisa dari bulan Syawal. Di sana nanti dia tunaikan misalnya haji tamattu, tinggal nunggu nanti sampai musim haji tiba, sampai tanggal 8 Zulhijjah itu tiba, baru kemudian dia ganti pakaiannya dengan pakaian ihram. Pakai 2 lembar kain. Ya, dia bisa berangkat dari Syawal. Namun kalau orang Indonesia sulit praktekkan karena visa nggak dibuka dari bulan Syawal. Visanya dibuka dari Zulqa'dah dan nanti seterusnya. Jadi kalau ada yang kayak gitu, maka dia bisa menunggu sampai nanti datang musim haji. Kemudian yang keenam. Keenam, jika ada jamaah yang menghalangi dari menunaikan sholat dan membayar zakat, maka imam boleh memeranginya. Ini cuma berlaku untuk imam pemimpin, tidak berlaku pada rakyat. Artinya urusan untuk memerangi tadi ini urusan pemimpin, bukan urusan rakyat. Ini urusan pemimpin untuk memerangi atau membunuh, dieksekusi orang tadi. Sedangkan kalau rakyat bukan urusannya untuk ngurus seperti ini. Ya, ini yang para ulama katakan. Ini dikatakan yang nomor 6 ini dikatakan oleh Syekh Sa'ad bin Nasir As-Sasri. Dia tekankan di situ. Terus yang ketujuh. Ketujuh, siapa yang mengerjakan 3 perkara yang disebutkan dalam hadis di atas, syahadat, sholat, dan zakat, maka tidak keluar dari agama Islam kecuali karena hak Islam seperti membunuh muslim lainnya tanpa jalan yang benar. Begitu pula yang memberontak dari pemerintahan yang sah, juga yang sudah menikah lantas melakukan zina. Yang pertama tadi membunuh muslim lainnya tanpa jalan yang benar. Karena kalau bunuh orang dibalas juga dengan apa? Bunuh. Juga di sini memberontak dari pemerintahan yang sah. Para pemberontak punya masalah lagi, dia boleh diperangi lagi oleh penguasa. Begitu juga di sini apa? Yang sudah menikah lantas melakukan zina. Apa hukumannya? Kalau diterapkan hukum Islam, Rajam. apa hukumannya? Rajam. Dikenai hukuman rajam sampai kapan? Sampai mati. Rajam itu apa? Lempar batunya besarnya gimana? Hah? Segini, besar begini. Kecil-kecil. Kalau besar begini selesai. Kecil-kecil. Dia nggak rasakan sakit lama. Kecil-kecil. Ya, namun batunya itu ukuran nanti sudah ada ketetapannya. Tangannya. Itu dilempar terus, ya, dengan ada bentuk sendiri. Ya, tubuhnya itu ditanam di dalam tanah, kemudian dilempar sampai pokoknya dia itu mati. Kenapa kok dirajam seluruh tubuhnya? Karena seluruh tubuhnya merasakan nikmat. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatannya. Perbuatannya kayak gitu ya dibalas seperti itu juga. Kalau tadi bunuh, ya dibalas dengan bunuh. Pas ini. Islam tidak pernah itu zolimi dalam masalah hukum, tidak pernah. Dia mencuri, yang lakukan apa? Kalau mencuri, tangan. Oh, berarti tangan yang kena hukuman. Ya, nggak mungkin kepala. Yang nyuri tangan, kepala nggak kena eksekusi. Yang kena eksekusi tangannya. Itu namanya al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatannya tadi atau sesuai dengan kesalahannya tadi. Baik, sekarang lihat hadis nomor 9. Jalankan semampunya. Setelah kita lihat tadi kewajiban ada sholat, ada syahadat sholat, kemudian zakat. Sekarang dalam hal kewajiban tadi, kalau itu perintah, tetap melihat dari kemampuan. Kita tidak dipaksa lebih dari kemampuan kita. Misalnya kalau kita sakit, apakah dipaksa untuk sholat dalam keadaan berdiri misalnya? Tidak. Ada keringanan dalam agama Islam yang nanti diatur dalam hadis nomor 9 ini. Monggo dibaca. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sokar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang aku larang maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan menyelisihi perintah nabi-nabi mereka. Baik, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa saja yang aku larang maka jauhilah.
Kata Nabi SAW, man nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku itu perintahkan maka lakukanlah semampu kalian. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafum ala anbiya'ihim. Ingatlah bahwasanya rusaknya, binasanya orang-orang sebelum kalian. Ada umat sebelum kalian. Umat sebelum kalian itu paling dekat dengan kita itu Yahudi Nasrani. Yahudi Nasrani, ya ini kalimatnya seperti itu. Yahudi Nasrani atau umat sebelum kalian itu binasa karena dua hal. Banyak bertanya. Yang kedua, banyak menyelisih nabi mereka. Nah, sekarang kita lihat penjelasan hadis terlebih dahulu. Hadis ini punya hadis yang lengkap. Kita lihat hadisnya. Hadisnya secara lengkap dalam Sahih Muslim sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami. Lantas beliau mengatakan, "Wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan haji kepada kalian, maka berhajilah." Baik. Allah fa ayyuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan haji bagi kalian. Ayo sekarang kalian berhaji. Kalimat ini kira-kira perintahnya, ayo sekarang berhaji, disuruh berapa kali? Ada nggak di sini kalimatnya berapa kali? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Ya, maka nanti ada pertanyaan berikutnya dari sahabat. Coba lihat pertanyaan berikutnya. Ada seorang yang berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apakah haji tersebut setiap tahun?" Beliau pun terdiam. Sampai orang tadi bertanya sebanyak 3 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Seandainya aku mengatakan iya tiap tahun, tentu jadi wajiblah tiap tahun untuk berangkat haji. Dan sungguh seperti itu, kalian tentu tidak sanggup. Tinggalkanlah aku pada apa yang aku tinggalkan bagi kalian. Ingatlah, sungguh binasanya orang-orang sebelum kalian. Mereka binasa karena banyak bertanya dan karena menyelisihi perintah para nabi mereka. Jika aku memerintahkan sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian. Dan jika aku melarang pada sesuatu, maka tinggalkanlah." Hadis riwayat Muslim. Baik, lihat. Ketika ditanya atau ketika diberitahu tadi, ayo berhaji. Sahabat nangkap ini. Ini emangnya hajinya berapa kali? Ya, hajinya itu tiap tahun ataukah cuma 1 kali saja? Makanya ada yang nanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah haji tersebut setiap tahun?" Rasul diam, nggak mau jawab. Ditanya lagi ulang, "Wahai Rasulullah, apakah haji tersebut tiap tahun?" Rasulullah SAW diam lagi sampai 3 kali. Baru Rasulullah SAW itu jawab, "Lau qultu na'am la wajabat wala mastata'tum." Kalau saya tadi katakan iya setiap tahun, berarti kalian wajib berhaji setiap tahun. Dan tentu kalian tidak sanggup. Tentu kalian tidak sanggup. Berarti pahami kalimat dari Nabi SAW. Kalau tidak ditanyakan seperti tadi, tidak ditanyakan setiap tahun, harusnya sahabat ini sudah nangkap. Pokoknya berhaji saja. Berapa kali? 1 kali. Pertanyaannya sebenarnya tidak perlu. Namun sahabat ini ingin tegaskan nih, "Wahai Rasulullah, apakah tiap tahun?" Ya, apakah tiap tahun? Baru Rasulullah SAW itu mau menjawab tadi, karena dia sudah bertanya 3 kali di sini. Intinya di sini, kalau ada perintah dari Nabi SAW, perintahnya itu sifatnya tidak disuruh ulang. Kecuali kalau ada dalil yang menyatakan tuh harus diulangi itu berapa kali. Sholatnya harus 5 waktu. Oh berarti 5 waktu terus. Apakah 1 hari cuma 5 waktu saja? Nanti besoknya lagi tidak perlu lagi sholat? Oh enggak, ini disuruh ulang tiap hari. Oh ini berarti kerjaan tiap hari seperti itu. Karena ada dalil yang menyebutkan seperti tadi. Namun kalau tidak ada disuruh berhaji, berarti cuma berapa kali? 1 kali asalnya. Nah terus laki-laki yang bertanya dalam hadis ini? Laki-laki yang bertanya dalam hadis ini adalah Al-Aqra bin Habis, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat lainnya. Lihat syarah Sahih Muslim. Baik.
Laki-laki yang bertanya tadi, Imam Nawawi katakan itu Al-Aqra bin Habis. Terus yang dimaksud dengan? Yang dimaksud dengan orang sebelum kalian dalam hadis sebenarnya bermakna umum, yaitu umat-umat sebelum kita. Namun paling dekat kita katakan bahwa yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani. Jadi yang dimaksudkan dengan orang-orang sebelum kita itu adalah Yahudi dan Nasrani. Ini yang paling dekat. Nah, sekarang kita lihat faedah hadis pertama. Pertama, kaidah dari ulama usul. Jika ada suatu perintah, tidaklah menunjukkan bahwa perintah tersebut mesti diulang. Hukum asalnya, suatu perintah dalam dalil tidak menunjukkan adanya pengulangan kecuali ada dalil yang menunjukkan harus dirutinkan atau diulang. Baik. Kalau ada satu perintah, harus dipahami aslinya tidak ada tikrar. Tikrar itu pengulangan. Disuruh berhaji, berarti aslinya cuma suruh berhaji saja. Berapa kali? Satu kali sudah cukup. Kapan disuruh berulang? Kalau Nabi SAW suruh berulang, baru kita itu berulang tadi lakukan. Kalau tidak disuruh berarti minimalnya satu kali. Terus kedua, sebagian ulama berpandangan bahwa Nabi SAW boleh beristihad dalam hal hukum dan tidak diisyaratkan semua hukum mesti dengan wahyu. Ini diambil dari hadis, seandainya aku mengatakan iya tiap tahun, tentu jadi wajiblah. Inilah yang jadi pendapat mazhab Syafi'iyah sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Baik, dalam pendapat mazhab Syafi'i kita simpulkan Nabi SAW yang pertama dapat wahyu Al-Quran. Yang kedua, Nabi SAW itu mengucapkan hadis, perkataan beliau. Bagaimana posisi perkataan Nabi SAW? Posisi perkataan Nabi SAW itu sama dengan Al-Quran. Walaupun nanti ada pendapat yang mengatakan hadis ini juga dapati dari wahyu. Apa yang Nabi SAW ucapkan itu juga didapati dari wahyu. Namun tidak semuanya dari wahyu. Karena Nabi SAW bisa beristihad, oh ini hukum ini boleh, hukum ini tidak boleh. Dan kalau Nabi SAW mengatakan seperti itu, kita patuh pada apa yang Nabi SAW itu perintahkan, halalkan atau haramkan. Terus yang ketiga, secara hukum asal kita tidak diberi beban kewajiban. Artinya tidak ada hukum sampai datang dalil. Pendukung dari hukum asal ini adalah firman Allah Ta'ala. Dan kami tidak mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Baik. Sampai ada Rasul dulu baru kita kena kewajiban. Berarti sekarang kan kita sudah diutus Rasul. Berarti sudah ada syariat. Asalnya sholat tidak boleh kita lakukan. Kapan sholat itu dilakukan? Kalau ada perintah untuk melaksanakan sholat. Oh, sudah ada perintah untuk melaksanakan sholat. Oh, berarti jadi wajib. Kalau belum ada perintah ini, sholat ada enggak? Enggak ada perintah. Maka tidak disuruh sholat. Namun sekarang sudah ada perintah untuk sholat. Berarti sholat itu jadi wajib. Sama dengan puasa. Sama dengan ibadah-ibadah lainnya. Asalnya tidak ada dulu. Hukum itu tidak boleh ditetapkan dulu. Contoh misalnya ini ada suatu perkara ini wajib atau tidak. Asalnya kita tidak dikenakan kewajiban dulu. Kapan dikenakan kewajiban? Kalau ada dalil. Kalau tidak ada dalil, maka tidak dihukumi wajib. Ya, kalau tidak ada dalil, maka tidak dihukumi wajib. Contoh misalnya, habis sholat nih, saya zikir sendiri-sendiri atau wajib itu berjamaah? Apa hukumnya di sini? Asalnya apa dulu? Asalnya tidak dikenai hukum apa-apa. Ya tak? Asalnya zikir. Sampai ada dalil, oh dalil nyatakan sendiri-sendiri. Oh berarti ini dalil ini kita ikuti. Ya, dalil nyatakan sendiri baru itu diikuti. Kalau tidak ada dalil, bebas berarti. Namun sudah ada dalil. Dalil itu jadi petunjuk. Maka ibadah tidak bisa kita buat-buat. Berarti dari pernyataan nomor 3 ini, hukum asal ibadah itu asalnya boleh atau haram? Haram. Saya ulang, dari pernyataan nomor ketiga ini, hukum asal ibadah gimana? Haram. Boleh-boleh saja atau asalnya haram dulu? Haram. Haram. Kalau hukum asalnya boleh-boleh saja, bapak-bapak, ibu-ibu silahkan lakukan ibadah apapun bebas.
Caranya bagaimana silahkan, mau sholatnya bagaimana silahkan, bentuknya gimana silahkan, bacaan-bacaannya gimana, atur sendiri. Kalau hukum asal ibadah boleh loh ini. Maka bisa jadi orang satu shop itu ibadahnya beda-beda. Dia takbir Allahu Akbar, yang ini kok kamu nggak mulai baca Al-Fatihah? Oh kan tadi boleh-boleh saja. Saya senangnya dari Alif Lam Mim saja lah, saya nggak mau Al-Fatihah dulu. Kenapa demikian? Wah, hukum asalnya boleh-boleh saja. Rusak ibadah ini. Rusak nggak kalau pakai kaidah ini? Rusak. Standar bolehnya gimana? Oh terserah saya. Ya, nanti dari daerah nanti dia perhatikan lagi. Oh beda. Nanti orang Sunda dengan orang Jakarta lagi beda lagi. Dengan orang Jawa beda lagi. Daerahnya sudah beda. Memulainya berbeda. Kita zikir berjamaah dulu, baru nanti kemudian sholat, baru kemudian tutup lagi zikir berjamaah. Oh kenapa kayak gitu? Wow, standar kita beda-beda. Kan semua ibadah hukumnya boleh-boleh saja. Rusak kan jadinya ibadahnya? Rusak. Namun kalau hukum asal ibadah itu haram, oh berarti ada dalil dulu, baru kemudian dilakukan. Kalau tidak ada dalil, kembali ke hukum asal apa? Haram. Paham kaidah ini ya? Ya, itu hukum asal ibadah. Namun kalau hukum asal urusan dunia gimana? Boleh saja. Boleh nggak makan gado-gado? Boleh. Boleh? Boleh. Rujak boleh? Boleh. Apa dalilnya? Nggak ada yang larang. Bagaimana hukum makan daging ini? Ya, hukum masakan ini, hukum minuman ini tidak diatur. Asalnya boleh-boleh saja. Kapan itu jadi masalah? Kalau ada dalil yang katakan itu haram. Urusan dunia beda dengan urusan agama. Berarti kalau mau pakai untuk urusan dunia harus pakai kaidah hukum asal segala sesuatu boleh saja. Boleh nggak saya pakai pecis warna putih ini Ustadz? Boleh nggak? Boleh. Ada juga yang pakai pecis warna hitam. Boleh-boleh saja, tidak diatur. Ini mau pakai baju resmi kemeja, ada yang pakai koko, ada yang pakai gamis, ada yang mau pakai gamis sampai di pahanya. Hukumnya bagaimana? Boleh saja, tidak diatur. Yang masalah bagaimana coba pakaian kalau gitu? Kalau ada dalil yang nyatakan itu haram, misalnya dilarang laki-laki pakai pakaian yang berasal dari kain apa? Sutra. Berarti kain-kain lainnya boleh. Kain sutra tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ada dalil yang mengharamkan. Maka jangan campur adukan untuk urusan ibadah dengan urusan dunia. Urusan ibadah kaidahnya seperti yang kita bahas pada nomor ketiga ini. Terus nomor keempat, ada kaidah usul fikih dari hadis ini yang dipakai oleh para ulama, tidak ada kewajiban ketika tidak mampu. Tidak ada kewajiban ketika tidak mampu. Karena dalam hadis disebutkan kita lakukan semampu kita. Berarti kalau kita tidak mampu maka tidak ada kewajiban. Lihat kaidahnya di bawah lagi. Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata dalam bait syair kaidah fikih yang beliau susun, tidak ada kewajiban ketika tidak mampu. Artinya, kewajiban bisa gugur jika tidak punya kemampuan saat, sebelum, dan ketika kewajiban tersebut berlangsung. Sedangkan yang dimaksud kewajiban adalah yang dituntut oleh syariat dengan perintah yang wajib. Perkara sunnah tidak termasuk dalam hal ini. Tidak ada kewajiban ketika tidak mampu. Berarti ini kita bahas masalah wajib. Masalah sunnah tidak kita bahas. Karena masalah sunnah boleh-boleh saja ditinggalkan dan tidak berdosa. Sedangkan kalau perkara wajib ditinggalkan gimana? Berdosa. Contoh, tidak ada kewajiban ketika tidak mampu. Wajib untuk sholat fardu, rukunnya adalah berdiri. Berdiri ya. Kaidah ini berlaku gimana? Ada orang yang sakit, kakinya tidak kuat berdiri. Maka kaidahnya berlaku, walaysa wajibun bilaktidarin.
Tidak ada kewajiban berdiri ketika tidak mampu. Maka berarti dia ganti posisi. Posisinya apa? Yang mana dia sanggup. Untuk posisi berdiri yang ini bagian dari rukun, jadi gugur. Kenapa gugur? Karena tidak mampu. Contoh, ada air. Namun karena sakit tidak sanggup menggunakan air. Maka kaidah ini berlaku. Walaysa wajibun bilaqtidarin. Tidak ada kewajiban ketika tidak mampu. Apa tidak mampunya sini? Tidak mampu menggunakan air. Ada enggak pengganti? Ada. Penggantinya apa? Pengganti air apa? Debu. Tayamum. Maka dia ganti dengan tayamum. Ketika dapati hadas kecil harus berwudu, ganti tayamum. Ketika dapati hadas besar harus mandi, juga diganti tayamum. Maka tayamum itu menggantikan wudu dan juga menggantikan mandi besar. Tayamum itu menggantikan wudu dan juga menggantikan mandi besar atau mandi junub. Tata caranya gimana kalau gitu? Sama enggak untuk menggantikan wudu dengan menggantikan mandi besar, sama enggak? Hah? Sama. Kok ini pada bingung ini? Sama. Hah? Bingungnya sudah paham apa? Ini belum tahu ini kayak gini. Coba saya ulang. Tayamum itu menggantikan apa? Wudu. Dan junub. juga menggantikan mandi junub. Sekarang pertanyaannya, untuk tata cara tayamumnya apakah sama? Tayamum untuk menggantikan wudu dengan tayamum untuk menggantikan mandi junub? Sama. Ya, enak banget ya. Sama? Sama. Atau untuk mandi junub mau diganti tayamum berarti guling-guling ke tanah. Dikira saya ngomong kayak gini nggak ada dalilnya ini. Ammar bin Yasir dulu belum dapat syariat tadi untuk ganti mandi itu cukup dengan tayamum. Dia gambarannya gini, kan saya nggak mampu untuk gunakan air, gantinya debu. Ammar bin Yasir pikirannya, oh iya, kalau mandi itu berarti rukunnya adalah air itu harus kena seluruh badan. Dia dapati tanah kalau gitu, tidak ada air. Maka dia guling-guling, dalam hadis sebutkan dia guling-guling seperti binatang itu guling-guling di tanah. Langsung lapor pada Nabi. Ya. Salahnya dia kenapa nggak tanya dulu baru lakukan kan? Nah, itulah kalau orang nggak ngaji tuh kayak gitu. Kalau nggak tanya dulu tuh kayak gitu, jadi sudah lakukan salah dulu baru tanya kan? Nah, dia tanya pada Nabi. Nabi cuma katakan simpel saja, Ammar, cukup kamu lakukan tanganmu tepuk ke tanah seperti ini, usap mukamu, usap telapak tanganmu, sudah. Oh gitu ya, ya sudah. Berarti sama nggak tata caranya? Tayamum untuk ganti wudhu, tayamum untuk ganti mandi, sama? Ya, jangan ada punya pemikiran rancu lagi ya. Sama. Berarti apa yang diusap? Usap. Famsahu biwujuhikum. Muka. Usap muka. Terus? Telapak tangan. Wa aydiyakum min. Berapa rukunnya berarti? Coba lihat rukunnya. 1 niat. 2 pakai debu. 4 ya. Debu. 3 muka, mengusap muka. 4 usap tangan, mengusap telapak tangan. 5 tartib. Sebagian ulama tidak pakai syarat tartib. Boleh dia dahulukan tangan dulu baru muka. Atau bisa juga dahulukan ya, tangan dulu baru mukanya, baru wajahnya, atau wajah dulu baru tangan. Dua-dua cara ini boleh. Karena prakteknya juga dicontohkan oleh Nabi SAW untuk hadis Ammar bin Yasir tadi. Namun yang lebih bagus, wajah dulu baru kemudian tangan. Apakah tangannya perlu sampai siku? Ayat cuma katakan wa aydiyakum, telapak tangan kalian. Berarti yang diusap cuma telapak tangan saja, tidak sampai siku. Ini pendapat yang paling kuat. Tidak?
Itu untuk ganti tadi. Ketika tidak mampu gunakan air, baik ketika wudhu maupun untuk mandi junub, maka penggantinya adalah tayamum, menggunakan debu. Terus dalilnya tadi, beberapa dalil. Beberapa dalil yang mendukung hal ini diantaranya adalah firman Allah Ta'ala, bertakwalah pada Allah semampu kalian. Ayat di atas sebagai tafsiran dari ayat, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Inilah pendapat Imam Nawawi rahimahullah. Beliau menyatakan bahwa perintah bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, takwa ditafsirkan dengan ayat, bertakwalah pada Allah semampu kalian. Artinya, kita diperintahkan mengerjakan suatu perintah dan menjauhi suatu larangan. Allah tidaklah memerintahkan kecuali sesuai kemampuan kita. Berarti ayat fattaqullaha mastata'tum menafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Apa yang dimaksudkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih? Nah, ini biasanya kalau Bapak itu hadiri sholat Jumat ada ayat ini keluar. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Berarti sebenar-benarnya takwa kita paksakan diri kita juga kalau tidak mampu. Enggak. Diartikan dengan, ditafsirkan dengan At-Taghabun ayat 16 di atas. Fattaqullaha mastata'tum. Jadi bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, maksudnya bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Maka untuk jalankan perintah kita sesuai dengan kemampuan. Namun kalau untuk larangan dilarang secara mutlak, tidak pakai sesuai kemampuan. Karena kalau larangan itu dipakai sesuai kemampuan, misalnya dilarang makan babi misalnya, saya belum bisa meninggalkan total Ustaz, saya mau bahkan dulu pelan-pelan sampai saya meninggalkannya secara total. Wah, ini nggak boleh. Disuruh meninggalkannya secara total, tidak pakai sesuai kemampuan. Namun kalau dalam masalah perintah, baru di situ dilihat sesuai dengan kemampuan atau tidak. Terus yang kelima, wajib menahan diri dari setiap apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajib tahan diri. Setiap yang Nabi SAW larang, walaupun tidak ada dalam Al-Quran, pokoknya tidak boleh dilakukan. Contoh, dalam Al-Quran tidak disebutkan makanan-makanan tertentu yang diharamkan. Apa yang tidak ada? Misalnya, secara tekstual tidak diharamkan dalam Al-Quran anjing untuk dikonsumsi. Tidak ada dalil secara tekstual. Ya, dalil tekstual tidak ada. Anjing haram, nggak ada. Namun Nabi SAW katakan yang diharamkan adalah kullu dzinabin minas sibah. Setiap hewan yang itu bertaring, termasuk binatang buas. Artinya bertaring binatang buas, berarti bertaring binatang buas, dia gunakan taringnya untuk menyerang mangsanya. Anjing itu kalau nyerang sesuatu itu pakai apa? Gigi serinya? Taringnya. Atau taringnya? Taring. Berarti kena ayat ini, kena hadis ini. Walaupun tidak ada penyebutannya dalam Al-Quran, hadis tetap berlaku. Maka hadis dapat berdiri sendiri walaupun tidak disebutkan dalam Al-Quran. Nabi SAW larangannya juga kita patuhi, tidak boleh dilanggar larangan Nabi SAW. Yang keenam, menahan diri dari yang terlarang ini mencakup larangan yang sedikit maupun yang banyak. Contoh, riba yang sedikit dan banyak sama-sama dijauhi. Contoh riba yang sedikit dan banyak sama-sama. Saya pinjamkan uang 1 juta, saya ambil keuntungan misalnya. Ada yang cuma 5.000 saja. 1 juta kembali 1.005.000. Dengan ada yang 1 juta kembalikan 1.200.000. 1.005.000 boleh nggak berarti? Nggak boleh. Boleh nggak? Sedikit saja kok 5.000. Boleh atau tidak? Tidak. Tidak boleh. Kenapa? Karena yang namanya larangan tadi tinggalkan. Baik larangan itu sedikit maupun larangan itu banyak. Sama seperti miras itu misalnya. Saya minum sedikit tuh nggak mabuk kok. Cuma kecil saja gelasnya kayak gini. Ya, nggak kayak botolmu itu besar gini kamu minum 5 botol. Saya cuma sedikit aja saya coba. Halal? Nggak mabuk loh Pak. Halal? Haram tetap. Apalagi ditambah dalam hadis Nabi SAW sebutkan
yang namanya khamr itu tetap haram, ya, baik sedikitnya maupun banyaknya. Jika banyaknya itu haram, maka sedikitnya juga haram. Minum itu 5 botol tadi itu jadi mabuk, maka dihukumi haram. Maka minum cuma 1 gelas kecil seperti ini saja, walaupun tidak mabuk, tetap dihukumi haram. Terus Ketujuh, menahan diri dari sesuatu lebih mudah dilakukan daripada mengerjakan sesuatu. nah, ini dalam masalah larangan dan perintah. Kalau larangan itu kita nahan diri, nah saya nggak mau lakukan. Kalau perintah itu kita lakukan. Para ulama simpulkan kalau kita itu nahan diri itu masih lebih gampang daripada kita lakukan sesuatu. Ada larangan, nggak boleh minum miras tadi, itu larangan. Kan cuma nahan saja, saya pokoknya nggak mau minum. Dengan perintah laksanakan sholat subuh, itu kan perintah, berarti suruh kerjakan. Mana yang lebih berat kira-kira? Sholat subuhnya atau saya nggak mau minum ini? Sholat subuhnya lebih berat karena sholat subuh butuh dilakukan. Sedangkan kalau larangan kita tahan saja, sudah saya nggak mau. Ya, sudah cukup. Namun kalau perintah, kamu lakukan tuh sholat subuh itu, bangun di waktunya. Laksanakan sholat subuh tepat waktu. Jadi antara tidak melakukan maksiat dengan melakukan kewajiban, lebih berat melakukan kewajiban. Kalau tidak melakukan maksiat, cuma nahan saja. Namun kalau melakukan kewajiban, dia itu mesti lakukan, terus dia istiqomahkan lagi, terus rutin dijaga. Berarti pahalanya lebih besar mana coba? Tinggalkan maksiat atau melakukan kewajiban? Melakukan kewajiban. Melakukan kewajiban. Ada yang tinggalkan maksiat, kewajiban nggak dilakukan. Dia nggak minum minuman keras tadi, sholat juga nggak. Iya kan? Nah, harus dilakukan. Dan melakukan itu lebih berat. Maka tidak cukup tinggalkan maksiat saja, namun kerjakan sesuatu yang jadi kewajiban pula. Terus Kedelapan, mengerjakan suatu perintah itu sesuai kemampuan. mengerjakan suatu perintah sesuai dengan kemampuan. Sama juga seperti berdakwah. Berdakwah itu sesuai kemampuan. Bapak ibu-ibu cuma ilmunya segitu, kemudian ini enggak saya gunakan enggak untuk berdakwah. Dakwah sesuai dengan ilmu bapak ibu-ibu. Saya tahu ini perintah sholat ini wajib, perintah sholat berjamaah juga wajib. Itu ngajarkan kepada keluarga, anak di rumah. Istri ngajak suami untuk pergi ke masjid. Ilmu sudah dia punya, sesuai dengan kemampuan. Terus yang ke-9, Manusia itu memiliki kemampuan. Berbeda hal ini dengan keyakinan Jabariyah yang menyatakan manusia itu dipaksa oleh takdir untuk berbuat dan tidak punya pilihan. ada aliran yang ini terkait dengan pembahasan takdir. Alirannya namanya Jabariyah. Jabar itu artinya memaksa. Jabariyah itu artinya memaksa. Artinya apa? Dia meyakini Allah itu memaksa manusia dengan takdir. Jadi takdir itu ada, tujuannya adalah untuk paksa lakukan seperti itu. Jadi kalau dia berbuat, kok kamu sholat kenapa? Allah paksa saya untuk sholat. Sampai pun maksiat dia berargumen seperti itu. Kok kamu bermaksiat? Saya didorong dengan takdir untuk bermaksiat. Kenapa kok kamu nyolong sendal? Saya didorong dengan takdir untuk nyolong sendal. Subhanallah. Semuanya itu serba takdir yang memaksa. Manusia punya pilihan atau tidak? Ya, Jabariyah yakini manusia tidak punya pilihan. Semuanya dipaksa. Maka ini seperti ada yang menyatakan kita hidup di dunia ini seperti wayang yang digerakkan oleh dalang. Tepat nggak pernyataan ini? Ini pernyataan Jabariyah. Batil. Seakan-akan tadi wayang tadi nggak gerak-gerak tadi, nggak punya pilihan sendiri. Manusia nggak kayak gitu. Untuk berbuat baik dia itu juga punya pilihan. Untuk bermaksiat juga dia punya pilihan untuk bermaksiat, tidak dipaksa. Dan dia baru tahu itu takdir
kalau sudah terjadi, kalau belum terjadi tidak tahu itu takdir. Betul nggak? Kita tahu itu takdir kapan? Setelah terjadi. Kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi, ada malaikat yang bocorkan. Bahaya kalau malaikat itu bocorkan pada kita. Sudah saya bahas ketika bahas hadis keempat. Ketika bahas tentang masalah takdir. Bahaya sekali kalau takdir itu bocor. Takdir itu tidak jadi rahasia lagi, itu bahaya. Nah, kemudian yang ke-10. Jika seseorang tidak mampu melakukan kewajiban secara utuh, maka diperintahkan untuk melakukan semampunya. Secara utuh tidak bisa. Contohnya tadi apa? Sholat. Sholat tidak bisa dilakukan secara utuh. Berdirinya nggak bisa. Maka apa yang dia lakukan? Semampunya dia aja. Kalau nggak bisa utuh, apa yang dimampukan ketika itu? Ya itu yang dia lakukan. Maka tidak tinggalkan seluruhnya karena tidak bisa sebagian. Enggak. Terus yang ke-11. Setiap mendengar perintah Rasul, hendaklah langsung melaksanakannya tanpa menanyakan terlebih dahulu apakah yang diperintahkan itu dihukumi wajib atau sunnah. Nah, ini kaidahnya kalau kita itu pelajari Al-Quran, hadis, jangan dulu banyak tanya tentang wajib atau sunnahnya. Ustaz, kurban itu hukumnya apa ya? Kalau sunnah saya nggak mau kurban dulu. Kalau kayak begini nggak akan kurban-kurban dia, nggak akan untuk berkurban, karena dia terlalu banyak nanya tentang masalah hukum. Oh sunnah, kalau gitu saya jangan dulu lah kurban. Ya, pasti kayak gitu. Kalau tujuannya dia bertanya seperti itu untuk tahu dan akhirnya itu malas untuk melakukan ibadah, ini tercela. Baiknya setiap perintah langsung dilaksanakan tanpa bertanya dulu wajib atau sunnah. Terus kita pelajari wajib atau sunnah itu bagaimana? Tujuannya kalau kita lakukan kekurangan atau kesalahan. Misalnya tahun ini saya mampu berkurban, namun tidak ikut kurban. Mampu dia. Dosa atau tidak? Nah, lihat pendapatnya kalau gitu. Ini pendapat berkurban ini wajib ataukah sunnah? Kira-kira pendapatnya apa? Berkurban wajib apa sunnah? Hah? Wajib atau sunnah? Sunnah. Hah? Sunnah. Oh berarti nggak usah berkurban saja. Wajib bagi yang mampu ya. Disangat, kata Imam Syafi'i, sangat-sangat dianjurkan bagi yang mampu. Berapa kurban? Tadi sudah kita bahas. Kalau disuruh berkurban, berapa dulu minimalnya kalau gitu? 1. Boleh nggak 2? Boleh. Boleh. Boleh atau tidak? Boleh. 3? Boleh. Boleh. Semampunya. Kurban gabung dengan akikah? Boleh. Bingung. Kalau saya sarankan orang Jakarta nggak usah gabung-gabung kurban dan akikah. Kaya-kaya semua. Amalan sunnah ya, gabungnya. Malah saya suruh kambingnya nambah. Oh anak bapak lahir ini pas hari ke-7 ya kurban. Ya sudah pak. Anak laki-laki, oh berarti 3 kambing nanti dengan kurbannya. Akikohnya 2 kambing, kurbannya 1 kambing. Saya nggak mau suruh gabungkan. Kalau orang desa baru saya jawab. Ya, kalau orang desa tanya, Ustaz saya boleh gabung nggak kurban dan akikoh? Oh bapak tanya. Ya sudah gabung aja nggak apa-apa. Kalau orang Jakarta saya nggak mau. Kalau dikasih tahu ya. Saya suruh nambah malah. Pak, bapak itu punya tetangga banyak loh, 20 kakak. 3 ekor tuh kurang. 5 ekor aja pak. Gitu, boleh nggak? Akikohnya 2, kurban kambingnya 3, boleh nggak? Oh sangat-sangat boleh sekali. Jadi kalau saya jawab kayak gini saya lihat kondisi dulu. Yang kalau di Jakarta malah saya jawab tuh gabung-gabungkan. Punya sendiri-sendiri. Kalau orang desa tanya baru saya jawab. Oh bapak ini sudah desa sepuh lagi, dia pingin anaknya akikoh lagi, ya sudah gabungkan saja pak. Mampunya 1 ekor kambing sudah, 1 ekor kambing. Boleh nggak niatan akikoh dan kurban sekaligus? Boleh. Cuma dengan 1 ekor kambing ini saja. Anaknya laki-laki Ustaz, gimana? 1 ekor saja nggak apa-apa. Karena 2 tadi hukumnya sunnah. 1 ini yang diperintahkan sudah sah. Tetap masih dibolehkan.
Nah, sekarang lanjut lagi. 12. Segala yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang beliau larang, maka tetaplah jadi syariat, baik hal tersebut dalam Al-Quran ataukah tidak. Dan bisa jadi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi hukum tambahan dan tidak ditemukan dalam Al-Quran. Nah, ini yang tadi saya sebut, bisa jadi hadis itu jadi hukum tambahan walaupun tidak ada dalam Al-Quran. Contoh saya dalam ibadah kita sholat saja. Detailnya sholat bapak ibu-ibu tidak diatur di dalam Al-Quran. Pernah lihat di dalam Al-Quran itu, dengan baca dari juz 1 sampai 30, temukan situ cara angkat tangan Allahu Akbar seperti ini. Seperti yang dipraktekkan lah. Ditemukan nggak? Nggak ditemukan. Cara sujudnya 7 anggota badan harus nempel ketika sujud. Ditemukan nggak dalam Al-Quran? Tidak. Tidak ditemukan. Maka dari Nabi SAW tunjukkan ini jadi hukum tersendiri walaupun tidak disebutkan dalam Al-Quran. Contoh perintah kurban ada juga. Fasholli li rabbika wanhar. Kerjakanlah sholat, yaitu sholat Idul Adha, dan lakukanlah penyembelihan kurban. Gimana cara nyembeli? Baca apa? Bacanya ada, baca bismillah. Selain baca bismillah, baca apa lagi? Nabi SAW praktekkan bismillah, bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min siapa? Doa ini tidak disebutkan dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran cuma ada saja bacaan bismillah saja. Ada perintahnya dalam Al-Quran di surat Al-Maidah ayat 4. Namun kalau tambah lagi Allahu Akbar, dalil umum. Tambah lagi dengan doa untuk sahibul kurban. Nah, itu lihat dari praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kurbannya Muhammad. Beliau berkurban untuk dirinya sendiri dan juga untuk umat Muhammad. Kalau Nabi SAW masih boleh mengatasnamakan umatnya. Kalau kita tidak bisa. Kita umat Islam cuma boleh berkurban atas nama diri dan keluarga. Walaupun satu ekor kambing boleh niatan ini untuk satu keluarga dan satu keluarga dapat pahala. Tanpa bapak-bapak, ibu-ibu urutkan satu keluarga ini tiap tahun. Kan biasanya kan ada yang tahun ini nanti, oh ini bapaknya. Tahun berikutnya ibunya dulu, tahun berikutnya lagi anak pertama, tahun berikutnya lagi anak kedua. Padahal siapa yang biayai? Bapaknya juga. Maka harusnya kalau itu jadi pembiaya, ini biayanya dari bapaknya, yang biayai dari bapaknya, atas namakan bapaknya, satu keluarga dapat pahala. Kecuali suami ini punya uang sendiri mau berkurban, istri punya uang sendiri mau berkurban. Kalau punya niatan masing-masing kayak gini, berarti dua-duanya kena larangan. Kalau masuk awal Zulhijjah tidak boleh memotong kuku dan tidak boleh memotong rambut, karena dua-duanya berniat untuk berkurban dan masing-masing nanggung biaya sendiri-sendiri. Karena itu hadis tersebut, hadis larangan tadi. Tidak boleh potong apa? Kuku, tidak boleh potong rambut kalau masuk awal Zulhijjah sudah berniat berkurban. Namun kalau dia baru berniat berkurban tanggal 9 Zulhijjah, oh berarti dari tanggal itu. Namun kalau dari sebelum awal Zulhijjah sudah berniat itu berkurban, maka sejak tanggal 1 tidak boleh motong kuku, tidak boleh motong rambut. Kuku dan rambutnya siapa? Hewannya atau sahibul kurban? Sahibul kurban. Kalau ustadz ada di Jakarta nyampaikan itu untuk sahibul kurban, bilang balik ke ustadznya, Ustadz, kambing itu tidak kena beban taklif, alias kambing nggak disuruh sholat. Yang tidak dikenai beban taklif nggak usah bahas dia dikenakan hukum ini hukum itu, enggak. Ya, jadi nggak usah bahas ke dia. Contoh, ada yang nanya, ini gampangannya kalau mau ekstrim ini, Ustadz ini saya temukan nih kucing mati, perlu nggak saya mandikan? Saya tertawa waktu itu, ini ngapain tanya kayak gini, kok dia perlakukan kayak manusia? Kucing mau dikuburkan langsung, dia silakan, kamu gak usah pakai ritual-ritual.
nggak dikenakan beban taklif. Taklif itu kenakan hukum, nggak boleh motong kuku, nggak boleh motong rambut. Cuma ada untuk manusia saja. Ngapain kok Nabi SAW itu jauh-jauh hari itu larang kambing, dan kambing itu kukunya terus rambutnya nggak boleh dipotong. Wah, kok kayak syariatnya percuma sekali. Manfaat untuk kambing juga apa coba lihat. Kukunya nggak dipotong ya, dengan rambutnya dipotong atau dibiarkan gitu, manfaatnya apa coba? Hah? Kalau dipotong gitu dia jadi wah ini kayaknya bersih, ini enak gitu kalau jalan kayak gitu kambing. Kalau saya mau teruskan ini nggak habis-habis ini. Karena ini ada pendapat sebagian kayak gitu ngomong di depan majelis, ngawur ini. Nggak pernah buka kitabnya Imam Nawawi, nggak pernah itu lihat pensyarah hadis, ceritakan kayak tadi. Bukan yang disuruh itu kambingnya yang nggak boleh motong kuku, motong rambut. Jangan pernah dengar nih kata-kata kayak gini. Bilang itu rujuk lagi di Syarah Sahih Muslim itu. Siapa yang berpendapat? Imam Nawawi. Ya, simpulkan seperti tadi. Sekarang kalau kepala keluarga yang berkurban berarti anggota keluarga boleh nggak motong kuku, boleh nggak motong rambut, boleh atau tidak? Boleh. Ini cuma berlaku bagi sahibul kurban. Panitia kurban berlaku nggak? Berlaku kalau panitia kurbannya ikut kurban juga. Kalau nggak ikut kurban ya sudah. Kurban perasaan. Dia cuma jadi panitia saja, nggak berlaku. Berarti kalau mau masuk tanggal 1 Zulhijjah, lihat ini, oh ini kalendernya ini 1 Zulhijjah nih. Ah, sore harinya sebelum maghrib itu sudah potong-potong, rapikan kumis, jenggotnya biarkan apa adanya. Ya, kukunya potong, kuku tangan maupun kuku kaki. Rambutnya wah ini gerah nih, nanti 10 hari nih nggak potong-potong, ya sudah cukur, cari tukang cukur untuk motong sebelum masuk tanggal 1 Zulhijjah. Nah, terus baca lagi. Ke-13, banyak bertanya adalah sebab kebinasaan. Contohnya adalah banyak bertanya dalam perkara yang tidak mungkin kemampuan berpikir kita sampai ke situ, seperti permasalahan goib tentang nama dan sifat Allah atau tentang keadaan hari kiamat. Tentang nama dan sifat Allah. Disebutkan Allah memiliki tangan, misalnya tangan Allah bagaimana? Ah, ini bukan urusanmu, ini banyak tanya yang nggak perlu. Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Oh berarti arsy Allah kosong, nggak ada yang jaga. Itu bukan urusanmu. Simple jawabnya. Ngapain kamu ngurus-ngurus Allah? Allah yang nyatakan Allah turun ke langit dunia sudah. Yakini aja kayak begitu. Mungkin nggak? Ya arsy itu nggak dijaga. Itu kalau kamu mungkin seperti itu. Ini saya turun ini dari kursi ini ke bawah. Kursi ini siapa yang jaga? Nggak ada kan? Itu mungkin. Itu logika manusia. Logika manusia tidak bisa pakai untuk Allah. Kayak Allah nggak bisa melakukan apapun gitu semuanya. Ini sekarang ada yang manggil saya di depan ini. Ini pakai bahasa Jawa, ini pakai bahasa Sunda, ini pakai bahasa Sumatera, ini pakai bahasa Aceh dan seterusnya. Saya bisa paham nggak? Saya orang Papua. Bisa paham itu? Ini pakai bahasa ini. Bisa paham? Allah bisa nggak kalau ada yang berdoa dengan bahasa macam-macam? Bisa nggak? Logika manusia nggak bisa dipakai untuk Allah. Jadi kalau ini dipakai untuk Allah, kita menganggap Allah itu kerdil, nggak punya kuasa apa-apa. Itu menghinakan Allah malahan. Yakini saja, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Allah itu turun setiap sepertiga malam terakhir itu ke langit dunia. Imani saya sudah selesai. Oh kalau begitu nggak berhenti dong Allah itu turun. Karena sepertiga malam terakhir itu berputar terus seluruh malam di dunia. Main lagi di logika. Sudah kamu yakini saja mas, sudah. Berdoa aja udah. Mikirnya terlalu panjang sekali. Logikanya lagi main. Allah tinggi di atas sana. Oh tinggi kan relatif. Ini bumi bulat. Berarti yang di bawah ini dengan yang di atas ini beda. Tingginya mana ini? Pokoknya tinggi di atas seluruh makhluk. Sudah selesai. Gak usah banyak-banyak tanya tentang masalah ini. Ini bagaimana? Kok logikanya gini? Logika gak bisa main dalam masalah ini. Imani saja. Selesai. Imani yakini maknanya sudah benar itu. Yang keliru juga sudah baca ayatnya namun katakan wallahu alam, saya tidak tahu Allah itu di mana-mana. Entah di atas, entah di bawah, di mana, dalam hati nggak tahu. Saya serahkan saja kepada Allah. Ini nggak gentle. Dia nggak mau nolak, nggak mau tetapkan juga nggak berani apa-apa.
Ini kalau dalam ilmu asma wa sifat namanya tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah. Ini nggak benar juga. Harus yakini. Ini perkara gaib. Perkara hari kiamat. Hari kiamat diyakini saja. Mulai dari alam kubur kalau kita bicara hari kiamat itu. Dari alam kubur dulu. Apa kejadian-kejadian di alam kubur? Oh, ini ibu saya lagi ngapainnya dalam kubur? Baru kemarin meninggal. Gak usah diurus. Entah dia dapat nikmat, kalau nggak dapat siksa. Orang yang meninggal dunia cuma dua kemungkinan. Dapat apa? Nikmat, kalau nggak dapat siksa. Kayaknya butuh lampu di situ. Maka sebagian kubur betul nggak? Ada lampu nggak ditaruh di situ? Ada. Sekarang logika main kan mereka? Ini kayaknya kurang penerangan di sini. Nah sekarang kita balik. Ini kan perkara gaib. Kubur itu sudah ditutup dengan tanah. Kamu kasih penerangan di atas juga nggak nyambung sampai bawah. Logikanya saja nggak masuk. Dan kubur itu bisa terang itu dengan amalan. Dengan amal soleh itu kubur itu bisa luas, bisa dipersempit. Bisa terang, bisa gelap. Imani saja seperti itu. Ini perkara gaib. Contoh lagi banyak pertanyaan tidak boleh di bawahnya. Di antara makna bertanya pula adalah bertanya suatu masalah yang belum terjadi. Nah, bertanya yang belum terjadi. Nah, lanjut. Dulu para ulama tidak menyukai hal ini dan mereka menganggap hal itu termasuk menyusahkan diri. Nah, sekarang kita lihat perkataan para salaf. Sebagian salaf berkata, tak usah bertanya pada kami sampai hal itu terjadi. Bertanya lagi nantinya kalau sudah terjadi. Contoh, Ustadz, seandainya saya di planet Jupiter, saya sholatnya gimana Ustadz? Ya, matahari di situ, bulan di situ, saya sholatnya menghadap mana kalau menghadap Ka'bah? Nah ini jawabannya kayak gini nih. Tidak usah bertanya pada kami sampai hal itu terjadi. Kamu sampai Jupiter dulu berarti. Bertanya lagi nantinya kalau sudah terjadi. Kalau sudah di Jupiter silahkan nanti calling aja. Itu kan maksudnya kayak gini kan. Kalau orang main akal-akalan ini kan anak zaman sekarang ini kan aneh-aneh kan pertanyaannya. Suruh kayak gitu aja. Oh tunggu kamu sampai Jupiter, dapat sinyal, cari sinyal nanti ya. Cari, nanti calling aja. Saya jawab nanti. 24 jam untuk kamu spesial. Itu masuk para salaf kayak gitu. Lihat lagi perkataan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah keluar di tengah manusia kemudian berkata, aku melarang kalian dari bertanya pada sesuatu yang belum terjadi karena sebenarnya kita punya kesibukan yang begitu banyak. Urusan lain itu banyak sekali. Kok kita tanya sesuatu yang belum terjadi? Kayak pertanyaan itu nggak ada aja. Ustadz, ini tadi malam terjadi gerhana. Gimana kalau saya sendiri ada di bulan? Ya, gerhana bumi berarti ya. Saya sendiri ada di bulan. Saya sholat gerhana gimana? Aduh, mas khayalan udah tingkat tinggi. Gak usah diurus orang kayak begini. Biarin aja, gak usah dijawab. Terus dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, janganlah bertanya tentang apa yang belum terjadi. Sungguh dahulu aku pernah mendengar Umar melaknat yang bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Nah, tentang sesuatu yang belum terjadi malah jadi sesuatu yang jelek kalau di masa dulu. Ya, karena tidak ada manfaat untuk dibahas. Terus. Zaid bin Thabit pernah ditanya tentang suatu masalah. Ia balik bertanya, apa yang ditanyakan itu sudah pernah terjadi? Jawab yang bertanya, tidak. Zaid menjawab, tinggalkanlah bertanya seperti itu sampai hal itu terjadi. Nah, da'uhu hatta yakun. Tinggalkan pertanyaan macam gitu. Dan kalau mau dijawab kalau sudah terjadi saja. Ya, berarti kalau ada masalah, memang ada kasusnya benar, baru nanti itu jadi masalah penting. Terus yang ke-14. Umat sebelum kita binasa karena banyak bertanya dan karena menyelisih nabi mereka. Karena menyelisih nabi-nabi mereka. Disuruh A nggak mau langsung laksanakan, muter-muter dulu. Dulu Bani Israel gimana? Disuruh apa? Tentang masalah sapi. Ya, sapi ini untuk dikorbankan. Ya. Kemudian dia masih cari-cari tahu lagi detailnya gimana. Ini diperintah ini sapi bentuknya gimana, warnanya apa. Ya, macam-macam sampai akhirnya mereka dapat beban berat juga tidak mau laksanakan. Terus ke-15. Setiap muslim wajib mencocoki nabinya. Ajaran yang wajib diikuti hanyalah ajaran beliau. Itulah dinul Islam. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam.
Ali Imran ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian yang kita bahas dan insyaallah akan berlanjut berikutnya dengan hadis 10 dan hadis ke-11. Apakah harus mengulangi syahadat ketika pernah terucap kalimat kekufuran tapi dalam hati? Dalam hati belum teranggap. Ya, masih gerakan dalam hati selama itu bukan keyakinan yang dibangun, ya, keyakinan kufur yang dibangun, maka belum teranggap. Intinya taubat untuk kali ini. Ya, keyakinan kufurnya itu mudah-mudahan Allah maafkan dan sekarang jadi bertekad lebih baik lagi daripada sebelumnya. Seperti di sini terbetik Allah itu siapa yang menciptakan. Nah, ini karena sebelumnya tidak dibangun dengan akidah yang benar. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncul ini karena tercampur juga dengan pemikiran-pemikiran filsafat, filosof. Ya, banyak tanya-tanya sesuatu yang tidak perlu. Ada yang bertanya, bagaimana kalau Allah itu tidak mampu menciptakan apa yang Allah tidak sanggup ciptakan? Kalau itu terjadi itu bagaimana? Kok bisa Allah tidak sanggup menciptakan sesuatu dan kalau itu terjadi itu bagaimana? Ini kan logika yang nggak masuk akal juga. Sesuatu yang tidak mungkin lagi untuk seperti ini. Hukum membadalkan haji untuk keluarga yang sakit, tua atau meninggal dunia bagaimana? Boleh. Membadalkan haji bisa jadi sebab jadi dua kondisi. Satu, orangnya masih hidup, kita badalkan karena dia tidak sanggup lagi. Yang kedua, bisa dilakukan ketika yang dibadalkan, yang digantikan itu sudah meninggal dunia. Namun catatan untuk yang ingin membadalkan, satu, yang membadalkan haji, menggantikan haji sudah pernah berhaji. Bagi yang belum tidak boleh. Yang kedua, membadalkan haji cuma untuk satu orang saja. Gak bisa membadalkan haji untuk 2, 3, 4 gak bisa. Nanti untuk syariatnya berat lagi nih. Mau lempar jumroh dia bingung nanti. Lempar jamarot itu 7 batu. Ini 7 batu gimana ya? Saya badalkan 4 orang ini. 4 kali 7 28. Tambah 3 jamarot. Jumratul ula, wusto, akobah. 28 kali 3 lagi. Bawahnya gimana coba? Karung berarti dia bawa itu ke situ. Jadi sudah tidak mungkin lagi ibadah itu dilakukan. Ya, sehingga cuma diperbolehkan apa tadi? Satu orang membadalkan satu. Tidak boleh 2 atau lebih daripada itu. Tidak boleh banyak bertanya seperti apa? Pertanyaannya yang tidak manfaat. Contoh tadi, perkara gaib. Karena perkara gaib kita cukup imani. Contoh lagi, perkara-perkara hari kiamat yang memang tidak dijelaskan dalam dalil. Enggak usah banyak-banyak nanya tentang hal itu. Ini Ya'juj dan Ma'juj itu orang mana? Keluar dari bumi mana? Kok sampai sekarang kok belum muncul-muncul juga? Enggak usah diberitahu kayak begitu. Ya. Sekarang itu ada di mana? Saya mau jalan-jalan lihat Ya'juj dan Ma'juj. Malah masalah kalau lihat Ya'juj dan Ma'juj itu. Mereka aja kalau Ya'juj dan Ma'juj itu lewati suatu telaga, habis telaga itu diminum oleh mereka semuanya. Saking rakusnya loh itu. Jadi yang gaib cuma dibatasi pengetahuannya seperti ini. Dalam hadis cuma seperti itu. Imani saja seperti itu. Tidak usah banyak-banyak bertanya lebih. Jadi ini jadi banyak bertanya yang tidak manfaat. Apakah orang yang dirajam dosanya sudah diampuni atau nanti di akhirat akan dihukum lagi? Makanya pernah ada seorang wanita Ghamidiyah pernah melakukan zina dan dia sudah menikah. Dan dia minta pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, rajam saya." Dia sudah menikah. Dia minta dihukumi rajam. Apa sebabnya? Kenapa dia tidak sembunyikan saja kemudian dia itu bertobat? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu katakan ada rincian untuk ini. Yang pertama, bagi orang yang yakin bisa bertobat tanpa mesti melaporkan kepada penguasa, maka cukup dia bertobat. Berarti tanpa dihukumi dengan hukuman rajam tadi. Namun rincian yang kedua, bagi orang yang tidak yakin bisa bertobat, bahkan nanti bisa mengulangi lagi maksiatnya. Kalau diterapkan hukum Islam, dia malah meminta supaya dikenakan hukuman rajam. Maka tergantung orang ini mampu bertobat atau tidak. Namun untuk zaman kita ini, ya tidak ada penerapan ini.
Di negeri kita enggak. Berarti tugasnya adalah taubat dengan taubatan nasuha. Kalau dia sudah dirajam, dosa-dosanya dimaafkan. Apalagi dia karena tahu kesalahannya tadi, dia ridho dengan hukuman rajam tadi, dia terima dengan hukuman rajam tersebut, maka dosa-dosanya diampuni. Apakah diperbolehkan untuk bertayamum ketika kita berada di gunung atau ketinggian tertentu yang mana masih mungkin untuk berwudu dengan air, namun jarak yang tidak dekat dan kondisi tubuh yang lelah untuk turun ke sumber air tadi? Apakah boleh tayamum atau tetap harus berwudu? Kalau sumbernya jauh, kemudian butuh juga kerja keras untuk itu, kemudian balik lagi ke tempatnya tadi, ini untuk anak-anak naik gunung ini ya, maka dibolehkan dia beralih kepada tayamum. Jika ada seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita kafir, apakah hubungan suami istri mereka dihukumi zina? Dirinci. Kafirnya apa wanita yang dinikahi? Kalau kafirnya ahli kitab, nikahnya masih sah secara hukum. Namun kalau kafirnya itu non ahli kitab, non Yahudi Nasrani, maka statusnya jadi zina. Seandainya si wanita suatu saat masuk Islam, apakah harus mengulangi akad nikahnya? Tadi kalau nikahnya dengan ahli kitabnya masuk Islam, maka pernikahan tidak perlu diulangi. Karena pernikahan sebelumnya sudah dianggap sah. Bahkan gini, kalau orang kafir nikah dengan orang kafir, ketika dua-duanya suami istri ini masuk sama-sama ke dalam Islam, sama juga tidak perlu mengulangi akad nikah. Kenapa? Suami istri yang sama-sama kafir tadi dianggap tetap suami istri. Dalilnya apa? Wamro'atuhu hammalatal hatab. Surat apa ini? Al-Lahab. Istrinya Abu Lahab itu membawa kayu bakar. Disebut apa istrinya Abu Lahab? Istri. Berarti sah enggak? Sah. Sesama kafir ini ya, Abu Lahab dengan istrinya. Istrinya namanya siapa? Pernah dengar enggak? Hah? Atau enggak mau urus dengan istrinya Abu Lahab? Apa namanya? Ummu Jamil. Abu Lahab itu disebut Lahab karena memang Lahab itu artinya api yang bergejolak. Namun wajah Abu Lahab memang tampan. Istrinya Ummu Jamil. Jamil itu artinya cantik. Jadi pas, namun dua-duanya masuk neraka. Pembahasannya tadi, tetap istrinya Abu Lahab dipanggil dengan apa? Istri. Wamro'atuhu. Istrinya Abu Lahab. Ini jadi yang perkataan ini adalah pendapat dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i katakan dari pembahasan ini tadi kesimpulannya seperti itu. Orang kafir dengan orang kafir itu nikah, kemudian dua-duanya masuk Islam, maka tidak perlu lagi mengulangi akad. Bagaimana tata cara mandi wajib bagi orang yang baru selesai nifas, sementara keadaan orang tersebut sedang berada di rumah sakit dan masih memiliki alat-alat infus? Solusinya apa berarti ibu-ibu? Tayamum. Andai nggak bisa tayamum juga gimana coba? Sholat tetap ada nggak? Tetap sholat nggak? Tetap. Sudah suci nih ya, sudah suci. Dia dalam kondisi seperti ini, gerak-gerak nggak bisa. Ngambil air resiko. Mau tayamum tidak boleh banyak gerak-gerak juga, dan nggak ada yang nolong dia untuk berwudu, nggak ada yang nolong dia juga untuk tayamum. Maka semua bersucinya ini jadi gugur. Dia sholat keadaan apapun. Ya, dia sholat keadaan apapun, karena dipentingkan dia itu sholat. Kalau terjadi darurat seperti itu, ini saya ajarkan tentang darurat. Namun kalau dia itu masih bisa tayamum, berarti diwajibkan tayamum baru kemudian sholat. Bagaimana hukum menggunakan obat yang terbukti memang mengandung unsur babinya, sementara tidak ada alternatif pilihan obat lain yang bisa dikonsumsi? Tetap tidak boleh. Nabi SAW itu katakan, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Tadawwaw, maka berobatlah dan jangan berobat dengan yang haram. Obat dengan kandungan babi tadi haram.
Maka untuk dikonsumsi tidak boleh. Ya. Ini saya belum singgung ini mudah-mudahan bukan maksudnya tanya tentang vaksinasi ini, mudah-mudahan bukan. Kalau tanya tentang vaksinasi ini pembahasan lain lagi. Ini pembahasannya bukan obat yang diminum. Kalau vaksin itu beda. Ya, pembahasannya kapan-kapan. Apabila telah menjalankan ibadah haji, namun ada ketidaksempurnaan atau tidak sesuai dengan sunnah, apabila ada diberikan rezeki lagi, apakah wajib mengulang ibadah hajinya? Tergantung. Tidak sempurnanya ini karena apa? Karena mungkin meninggalkan sunnah-sunnah saja tidak masalah. Contoh misalnya sunnah haji, mabit di Mina tanggal 8 malam ke-9, sunnah itu hukumnya. Ditinggalkan tidak berdosa, hajinya tetap sah. Rukun haji ada berapa rukun haji? 6. 1 ihram, 2 wukuf di Arafah, 3 tawaf ifadah, 4 sa'i haji, 5 cukur rambut atau memendekkan rambut bagi ibu-ibu, 6 tartib, lakukan 5 hal tadi secara berurutan. Ada lagi wajib-wajib haji, ihram dari mikot, ada di situ mabit, sebagian ulama masuk di Arafah, ya, dari zuhur sampai keluarnya itu maghrib. Kemudian mabit di Musdalifah, kemudian mabit di Mina, lempar jamarat, kemudian tawaf wada, kecuali bagi wanita haid. Kalau ini sudah dilakukan, rukun sudah dilakukan, wajib haji sudah dilakukan, maka sah, tidak perlu mengulangi lagi. Kalau ada yang cuma sunnah-sunnah saja tidak masalah. Saran saya sempurnakan saja dengan sering-sering berumroh. Jika masih punya hutang rumah, mana yang dilakukan? Pelunasan utang ataukah kurban? Tergantung. Kalau pelunasan tadi belum jatuh tempo semuanya, setiap bulan cuma ditagih sekian, lantas masih bisa lagi untuk berkurban, maka tetap berkurban sambil lunasi utang. Karena utangnya ada yang nggak jatuh tempo semuanya, maka dia tetap berkurban saat itu. Saya pernah dengar tentang qadha sholat wajib. Apa benar ada qadha untuk sholat wajib yang pernah tertinggal dikerjakan? Pendapat yang paling kuat seperti juga disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau sholat sudah keluar dari waktunya, sudah selesai waktunya, lantas orang itu meninggalkannya dengan sengaja, kewajibannya cuma satu, bertaubat. Tidak disuruh qadha. Qadha ini bagi orang yang punya uzur, misalnya tertidur. Dia tertidur misalnya dari maghrib, isya, bangunnya itu subuh. Maghribnya nggak sempat kerjakan karena tidur sebelum maghrib, isyanya juga nggak sempat, baru subuh. Maka dikerjakan sholat maghrib, kerjakan sholat isya di waktu subuh tadi. Ini namanya qadha. Ini ada uzur, boleh. Bagaimana bila sakit di infus, tidak bisa turun, bagaimana wudunya? Apakah boleh tayamum? Tadi sudah dijawab. Apa itu tarikh tasyri', hadis tahlili, dan hadis tarbawi? Saya belum pernah mendengar ini istilah khusus kayaknya. Bagaimana jika saya berniat berkurban, namun misalnya saya menyisir rambut, ada yang rontok rambutnya, atau saat mengelus-ngelus jenggotnya juga ada yang copot, apakah jadi tidak boleh berkurban? Tadi pernyataan tidak boleh motong kuku, tidak boleh motong rambut, itu larangan. Andai ada yang melakukan, itu cuma berdosa, kurbannya tetap sah. Ini tidak masuk dalam syarat sah kurban. Cuma larangan ini tidak boleh dilakukan. Kalau tadi semuanya disebutkan, jenggotnya kok ikut ketarik, pegang-pegang gini kok ketarik. Ya, ada yang compot, nggak masalah, nggak sengaja. Kecuali kalau dipaksa-paksa gitu mau narik semua. Ya, kalau enggak biasa saja normal kan. Ada yang ingin, oh ini memang sudah masanya rontok ya, copot sudah nggak apa-apa. Dia sisir rambut, kok ada yang ketarik itu rambutnya, nggak sengaja nggak masalah. Terakhir, teman saya bertanya hukum menghadiri pernikahan teman Nasraninya yang satu perusahaan tempat dia bekerja, dia boleh sampai mana batasannya? Kalau ada ritual ibadah nggak boleh. Contoh dilakukan di gereja. Namun kalau saran saya tidak hadiri semua ritual-ritualnya termasuk resepsinya juga.
Itu insya Allah lebih aman. Dari sisi kita tidak banyak ikut terlibat di situ, juga tidak dikatakan mendukung, juga lebih warok untuk masalah makanan-makanan mereka. Warok itu artinya hati-hati, sikap hati-hatinya seperti itu lebih bagus. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.